Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, di video kali ini kawan-kawan kelas Tesla Academy ya kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kuantitatif ya. Dimana perbandingan kuantitatif ini mempunyai dua perbandingan, yaitu yang pertama perbandingan senilai yang ada di sini. Yang kedua itu perbandingan tidak senilai, di mana perbandingan senilai merupakan perbandingan dengan dua variabel, atau yang apabila suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah, dan berlaku sebaliknya. Jika berkurang, maka yang lainnya juga berkurang. Nah, sedangkan perbandingan yang tidak senilai itu kebalikannya ya. Merupakan perbandingan dengan dua variabel atau lebih, yang apabila suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya menjadi berkurang dan berlaku sebaliknya. Nah, sebagai contoh ini ada 12 permen, di sampingnya 2 orang. Artinya 12 permen cukup untuk dibagikan ke 2 orang ya. Nah, di bawahnya berarti 24 permen bisa dibagikan ke 4 orang. Ini adalah perbandingan yang senilai ya. Kenapa dikatakan perbandingan senilai? Karena 12 permen dapat dibagikan ke 2 orang. Nah, ini kedua orang. Ketika di bawahnya ini menjadi bertambah 24 permen, maka di ruas kanannya juga bertambah. Tapi jika sebaliknya, yang ini nanti dia ketika 24 permen bisa dibagikan menjadi orang yang lebih berkurang, 1 orang, maka itu menjadi perbandingan yang terbalik ya. Ini perbandingan yang senilai. Beginilah contohnya. Nah, lalu contoh perbandingan yang tidak senilai itu kayak mana, Bang? Nah, contoh perbandingan tidak senilai itu seperti ini. Misalnya 12 orang mampu mengerjakan pekerjaan bangunan selama 6 hari. Nah, biasanya untuk jika ditanya pekerjaan ya, pengerjaan waktu yang berhubungan dengan waktu dan juga pengerjaan, itu biasanya perbandingan tidak senilai. Karena biasanya semakin banyak orang yang mengerjakan, maka harinya akan semakin sedikit. Nah, ini berlaku seperti ini. 12 orang mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 6 hari. Nah, ketika dia di sini bertambah di bawahnya menjadi 24 orang, maka di sini dia bukannya bertambah. Kalau di sini bertambah, harusnya ini kan bertambah kalau dia senilai kan. Tapi di sini dia semakin berkurang. Logikanya semakin banyak orang yang mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka harinya semakin berkurang. Maka di sini tidak sesuai deh ya, tidak sama-sama bertambah. Yang di sini bertambah, yang di sini berkurang. Maka ini menjadi perbandingan tidak senilai. Lalu rumusnya apa, Bang? Oke, rumusnya ini ya, kita kasih tahu rumusnya. Rumus untuk perbandingan senilai, rumusnya adalah atas, ini atas saja ya, nanti biar jangan ini ya. Atas kita singkat menjadi A ya, atau enggak apa, gini aja. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Sedangkan perbandingan tidak senilai ini bisa dengan rumus ini ya, atas per bawah sama dengan ini dibalik ya, bawah per atas. Atau ada juga opsi lain yang membuatnya lebih mudah, atau ya, atau atas kali atas per bawah. Nah, ini bisa juga ya. Jadi terserah mau pakai rumus yang mana kalau perbandingan tidak senilai ya. Boleh atas per bawah sama dengan bawah per atas, atau atas dikali atas per bawah ya. Lalu gimana cara mengerjakan rumus ini, Bang? Oke. Jangan lupa diingat ya rumusnya, nanti kita contohkan ini, kita contohkan. Tadi kan ada perbandingan tidak senilai, di mana 12 orang mampu mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 6 hari. Nah, yang ditanya berapakah orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan jika ingin diselesaikan dalam 3 hari. Nah, ini ditanya nih orangnya. Maka karena ini perbandingan tidak senilai, ingat ya, kalau dia ditanya tentang pekerjaan, di situ ada orang dan ada waktu. Jika ada orang dan ada waktu, maka itu perbandingan tidak senilai ya. Itu biasanya seperti itu. Dan memang selalu seperti itu. Perbandingan tidak senilai. Maka rumusnya tadi adalah atas per bawah sama dengan bawah per atas, atau
atas dikali atas per bawah. Ya udah, kita masukkan aja atas per bawah. 12 per X, ini atas di bawah ya, sama dengan bawah per atas 3 per 6. Dah, kita tinggal kali silang aja nih ya, tinggal kali silang aja. Ini seret 3x sama dengan 12 kali 6 sama dengan 72. X sama dengan 72 dibagi 3. X sama dengan 24 orang ya. Nah, itulah dia. Jadi X sama dengan, oh nggak nampak di kamera ya. Oke. Sorry. Ini 3x sama dengan 72. X sama dengan 72 per 3. X sama dengan 24 orang. Ya, jadi begitu pengerjaannya. Atau ini kita hapus dulu ya. Kalau kalian mau mengerjakannya dengan rumus yang kedua, boleh dibuat aja seperti ini. Ini kita hapus aja nggak apa ya. Ingat ya tadi rumusnya, atas dikali atas per bawah. Atas dikali atas, atas dikali atas 12 dikali 6 per bawah. Bawahnya mana ini yang ada ya? Bawah. Kali 3 sama dengan 72, lebih mudah lagi ya, per 3 langsung dia. Maka jawabannya adalah 24 orang. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Kita coba ngerjain soal ya kawan-kawan ya. Soal pertama, suatu panti asuhan memiliki 30 anak yang dapat menghabiskan 1 karung beras dalam waktu 15 hari. Jika jumlah anak di panti tersebut ditambahkan 15 orang, berapa hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan 1 karung beras yang sama? Oke, jadi di sini diketahui untuk menghabiskan 1 karung, biar jangan bingung ya. Ini kan dua-duanya untuk menghabiskan 1 karung ya. Untuk menghabiskan 1 karung beras ya, dibutuhkan waktu 15 hari ya. Oke, jadi untuk menghabiskan 1 karung beras 30 anak nih katanya, butuh waktu 15 hari untuk menghabiskannya. Lalu yang kita ketahui keduanya, jika jumlah anak di panti tersebut ditambahkan 15 orang, tadi 30 anak ya, berarti 30 ditambah 15. Berapa harikah yang dibutuhkan untuk menghabiskan 1 karung beras tadi? Berarti ini X ya, X hari. Maka kalau sudah ada di sini diketahui waktu, di sini diketahui orang, maka itu rumusnya menjadi rumus yang ini adalah perbandingan yang perbandingan terbalik ya. Maka ini perbandingan terbalik ya. Apa namanya itu? Lupa saya jadinya. Perbandingan tidak senilai. Sorry kok perbandingan terbalik ya. Ini perbandingan tidak senilai. Maka rumusnya tadi adalah kita gunakan aja coba ya, A kali atas per bawah ya. Ya, kita coba atas kali atas 30 kali 15 per, ini 30 tambah 15 45. Maka ini 30 kali 15 adalah 450 per 45. Maka X sama dengan 10. Maka jawabannya adalah waktu yang dibutuhkan 10 hari. Jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal nomor 2 ya kawan-kawan. Jika 12 gajah menghabiskan makanan dalam 50 hari, kemudian dipindahkan dan tersisa hanya 8 ekor gajah, maka berapa hari stok makanan dapat bertahan? A 40, 50, 60, D 75 atau E 80. Oke, kita coba jawab ya kawan-kawan. Jika 12 gajah, 12 nih gajah nih, 12 gajah dapat menghabiskan makanan dalam 50 hari ya. Kemudian dipindahkan dan tersisa 8 ekor gajah, maka tinggal 8 lah dia gajahnya ya. 8 gajah. Maka berapa hari stok makanan dapat bertahan? Ya, di sini udah ada waktu, di sini juga udah ada yang akan menghabiskan waktu itu, maka ini perbandingan tidak senilai ya. Maka kita gunakan atas kali atas per bawah ya, atas dikali atas per bawah sama dengan ini dia, kita masukkan 12 dikali 50 per 8. 12 kali 50 sama dengan 600 dibagi 8. Maka sisa stok makanan bertahannya adalah 75 hari. Jawabannya adalah yang D ya.
Kita masuk ke soal nomor 3 ya. Sebuah truk memerlukan bensin 50 liter untuk menempuh jarak 800 km. Jika truk tersebut menghabiskan bensin 4 liter, jarak yang dapat ditempuh adalah A30, B45, C64, D72, dan E96. Oke, yang perlu kita tahu, satu lagi ya, kalau misalnya dia ada kata pekerja dan waktu, maka ini adalah perbandingan yang tidak senilai. Kalau ada pekerja dan waktu ya. Nah, kalau yang seperti ini di soal, ini kan dia berhubungan dengan jarak tempuh ya. Jarak tempuh dan waktu. Nah, ini kebalikannya. Maka di sini adalah perbandingan senilai. Itu yang perlu diingat ya kawan-kawan ya. Maka ini jelaslah soal ini adalah perbandingan yang senilai dengan rumus A per B atas per bawah sama dengan atas per bawah. Tinggal kita masukkan aja ya. Sebuah truk memerlukan bensin 50 liter. Untuk menempuh jarak 800 km. Jika truk tersebut menghabiskan bensin 4 liter, maka berapa jarak yang ditempuh X ya? Maka kita tinggal masukkan aja nih rumusnya. Atas per bawah nih, mana nih? Atas per bawah 50 per 4 sama dengan 800 per X. Nih atas bawah yang ruas kanan juga dia. Maka ini kita kecilkan aja nih, sama-sama dibagi 50. Yang ini jadi 1, yang ini menjadi 16. Maka kali silang. Oke, jadi ini kan, ini 1 dikali X sama dengan X, 16 dikali 4 sama dengan 64. Maka jawabannya adalah jarak yang dapat ditempuh adalah 64 km ya. Jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 ya kawan-kawan. Sebuah bus permata biru mampu menempuh jarak 169 km dengan bensin sebanyak 13 liter. Berapa liter bahan bakar minimal yang diperlukan jika harus menempuh jarak sejauh 338.000 meter? A6, B10, C26, D30, E36. Oke, seolah-olah ini soalnya sulit kali ya. Karena kita tengok ini ada angka yang luar biasa banyak nih, 338.000 meter. Nah, kalau di sini ini kan ada jarak, dia kan pakainya kilometer. Maka kita harus tahu dulu kilometer dikonversi ke meter tuh dikali berapa? Dikali 1000 ya. Maka sebaliknya kalau meter ke kilometer, dia menjadi dibagi 1000 ya, dibagi 1000. Masih ingat kan? Tangga satuan dulu, kilometer ke meter nih, 3 kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, jadi melompat nih kan ada melompat 3 kali lompat ini ya. 1, 2, 3 ya. Ini jaraknya 10, ini 100, ini 1000. Maka kalau dia turun dari kilometer ke meter, maka dia dikali 1000. Kalau dia naik dari meter ke dekameter, ke hektometer, ke kilometer, maka dia menjadi dibagi 1000. Maka coba kita lihat dulu nih. Maka ini nanti bakal kita bagi 1000 ya. Sebuah bus bermata biru mampu menempuh jarak 169 km. Oke. Dan dengan menghabiskan bensin sebanyak 13 liter. Berapa liter bahan bakar minimal yang diperlukan jika harus menempuh jarak sejauh 338.000 meter? Maka ini dibagi 1000 ya. Hilangkan aja ini. 338 jadinya ya. Nolnya 3 habis ya. Menjadi kilometer dikonversi dia. Nah, ini yang ditanya, berapa liter yang dihabiskan untuk menempuh jarak 338. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika kita menemukan sebuah soal yang di situ disebutkan, diketahuinya itu adalah jarak
dan waktu. Jarak dan waktu. Maka ini menjadi bisa dipastikan adalah perbandingan senilai. Maka kita tinggal masukkan aja rumus perbandingan senilainya, ya. Atas per bawah sama dengan atas per bawah. Oke, tinggal masukkan aja kawan-kawan. Ini atasnya, ini bawahnya. 169 per 338 sama dengan 13 per X. Kita kali sih lang ya. Ya, ini bisa disederhanakan ya kawan-kawan ya. Sama-sama kita bagi 13. 169 dibagi 13 sama dengan 13. 338 dibagi 13 sama dengan 26. Maka kita kalikan silang aja ya. Ya, kita buat di sini dia ya. Sini aja. Kita kali silang dari sini. Maka ini adalah 13X sama dengan 26 dikali 13. X sama dengan 26 dikali 13 per 13. Maka ini bisa kita coret ya. Coret, maka X tinggal 26. Udah ya. Maka jawabannya 26 liter yang C. Oke kawan-kawan, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Diketahui Faiz memiliki beras sebanyak 15 karung. Berat setiap karung adalah 180 kg. Nah, di bawahnya ada tabel. Nih sering sekali keluar soal-soal seperti ini yang membuat bingung orang. Tiba-tiba ada tabel aja di bawahnya. X sama dengan 18. Dan di tabel Y, berat seluruh beras Faiz dalam kuintal. Ini banyak sekali orang yang bingung. Maka kalau kita dapati soal seperti ini, kita lihat saja bagaimana soalnya. Ini termasuk soal ke perbandingan juga ya kawan-kawan ya. Karena ini opsinya adalah perbandingan. Dia kan nanya nih, manakah hubungan yang benar antara X dan Y dari informasi berikut. Tambah lagi nih opsinya seperti ini ya, 2X lebih besar dari 3Y. Apa nggak makin bingung kadang-kadang kawan-kawan? Yang B-nya X tambah Y sama dengan 0. C, 2X tidak lebih besar daripada 3Y. Atau 2X lebih kecil dari 3Y. Yang D-nya 2X sama dengan 3Y. Dan yang E, hubungan dan X dan Y tidak dapat ditentukan. Maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. Faiz memiliki beras sebanyak 15 karung. Oke, dia memiliki beras 15 karung. Berat setiap ini 15 karung ya. Berat setiap karung adalah 180 kg. Artinya setiap karung itu 180 kg. Dikalikan aja 15. Karena ini kan 15 karung. Beratnya 180 kg per karung. Maka kita kalikan aja. Ini biar enak. Kita hapus aja nih bacaan karungnya. Maka kita kalikan aja 15 dikali 180 ya. 15 dikali 180. Dia kalau dikali 100 aja 1500, 80 dikali 5 900, maka hasilnya 2700 ya, 2700 kilo. Nah, di sini X udah kita ketahui nih, X-nya sama dengan 18 nih ya. X sama dengan 18. Yang Y kita harus cari dulu berarti. Berat seluruh beras Faiz dalam kuintal. Ini kan berat seluruh berasnya Faiz nih ya ini. Cuma dia dalam hitungan kilo, maka kita jadikan kuintal aja ya. Kita jadikan kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilo. Maka 2700 kita bagikan ke 100, jawabannya adalah 27. Maka perbandingannya kita dapatkan di sini. Masih nampak nggak di kamera nih kawan-kawan? Oke, di sini ya, saya buat ya di sini ya. Sini masih nampak ya. Oke, maka perbandingannya X sama dengan kita dapat 18, sedangkan Y-nya ini Y tadi ya. Y-nya sama dengan 27. Maka jelas kita lihat di sini adalah Y, X-nya tidak lebih besar daripada Y ya. Ada nggak di situ X tidak lebih besar daripada Y? X-nya lebih kecil dari Y. Ternyata tidak ada. Jadi kayak mana bang? Kalau kawan-kawan mau masukkan ke satu-satu rumusnya mungkin dia lama. Karena waktu kita untuk ujian itu tidak begitu banyak ya. Maka kita lihat aja dalam opsinya ini mana yang tidak lebih besar X-nya daripada Y. Ya, 2X lebih besar daripada 3Y. Ini udah jelas aja 1X itu tidak lebih besar daripada Y. Maka ini tidak usah. X tambah Y sama dengan 0, maka ini juga tidak. 2X lebih kecil daripada 3Y, ini mungkin.
2X sama dengan 3Y, ini juga tidak mungkin. Tidak dapat ditentukan, tidak mungkin, maka jawabannya yang C. Kalau kalian mau membuktikan kawan-kawan, buktikan, kita masukkan 2X lebih kecil daripada 3Y. X-nya adalah 18. 2 dikali 18 lebih kecil dari 3 dikali Y-nya 27. Sama dengan 36 lebih kecil daripada 51. Sudah jelas ya? 36 lebih kecil dari 51, maka jawabannya adalah 2X lebih kecil daripada 3Y yang C ya. Oke. Sebenarnya banyak soal-soal yang lain yang bisa kita jabarkan, yang bisa kita bahas sama-sama. Cuma karena waktunya terbatas, maka insya Allah kita bakal Tesla Academy bakal upload lagi selanjutnya dengan soal-soal yang lebih menantang, dengan pengerjaan yang bisa kita singkat, tidak sulit ya. Dan mudah-mudahan kawan-kawan mudah mengerti dengan setiap penjelasannya. Maka kawan-kawan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kasih tahu kawan-kawan yang ingin tes CPNS, P3K, BUMN, atau sekolah kedinasan, SBMPTN yang soalnya juga tidak jauh daripada ini. Maka insya Allah channel kita akan terus upload ya. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang ingin per setiap soalnya itu dijawab dengan cepat ya, tidak kurang dari 1 menit, maka kalian boleh lihat di video-video short Tesla Academy. Oke kawan-kawan, Tesla Academy mau undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Tesla Academy.